Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ibu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang pendidikan kewarganegaraan. Ya anak-anak Ibu, siapa yang tidak hadir? Nggak ada. Hadir semua? Iya. Alhamdulillah. Jadi pembelajaran kita itu tentang pendidikan kewarganegaraan. Jadi kita harus tahu nih, pembelajaran kita tuh tentang kayak mana sih ciri-ciri keluarga kita, misalnya kayak Hasya, kayak mana matanya, ya kan kita nggak tahu. Nah, jadi kita belajar pada pagi hari ini ya. Jadi, apakah Abi sudah tahu ciri-ciri Hasya sebagai temannya? Belum kan? Belum. Ara udah tahu tentang Hasya? Ciri-ciri Hasya? Belum kan? Iya. Belum. Nah, jadi pada pagi ini kita akan mengenal si ciri-ciri tentang fisik dan kegemaran dari teman-teman dan anggota keluarga kita. Pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak ibu semua, membaca itu adalah cara seseorang menjadi memiliki banyak ilmu pengetahuan. Tidak peduli apa sih latar belakang dari pendidikannya. Bayangin kalau misalnya nanti teman-teman kalian berhasil, kita enggak. Nah, jadi nanti kita jadi malu, enggak sih? Enggak malu, tapi kita harus tetap bisa belajar. Nah, makanya kita harus bisa belajar, membaca. Dan pada pagi ini kita akan belajar pertama itu tentang pendidikan kewarganegaraan. Ya, anak-anak Ibu, silahkan kalian buka bukunya terlebih dahulu. Udah. Nah, jadi setelah itu pertama kita adalah anak-anak Ibu tahu nggak apa sih ciri-ciri fisik dari anggota keluarga kita? Misalnya ada mata, ada hidung, Mulut, ada mata, hidung, kaki, tangan, dan badan, rambut dan segalanya. Kita tahu kan? alis, gigi, mulut, Iya, pintar sekali. jantung, Tapi pipi. apakah Abi tahu Hasya sukanya apa, main apa? main game, Kalau misalnya Ara main game, main game juga. Kakak main Kalau Abi sepeda. sukanya apa? beda. Main sepeda. suka game. Main game juga. Nggak boleh ya anak-anak kita main game, nanti mata sepeda. main sepeda Ada pintar suka main Ara. sekolah. Main sekolah. Jadi nanti kalau kita main handphone terus, main game, nanti mata kita jadi sakit. Jadi kita harus bisa membatasi main handphonenya ya, karena kita harus bisa belajar juga dong. Nanti kalau misalnya kita main handphone terus, kapan kita bisa pandainya? Nah, jadi anak Ibu, kita dengarkan tentang penjelasan, yaitu bagaimana sih ciri-ciri pembelajaran, ciri-ciri dari anggota keluarga kita. Nih, ayah adalah dengar ya anak-anak Ibu. Ayah adalah sebagai kepala keluarga. Ayah mempunyai sikap tanggung jawab, adil, penyayang, pelindung, namun tegas. Hasya dan Abi, tolong dengarkan Ibu ya. Yang kedua yaitu ibu. Ibu adalah sebagai wanita yang paling hebat di keluarga, mempunyai ciri-ciri sabar dan penyayang. Nah, jadi fungsi keluarga itu tuh apa sih? Yang pertama yaitu sebagai pelindung. Yang kedua sebagai penerus keturunan. Asya. Dan masih banyak lagi fungsi dari keluarga. Keluarga adalah sekumpulan atau kelompok manusia yang hidup bersama dalam satu kesatuan masyarakat yang disebut dengan keluarga. Baik anak-anak Ibu, selanjutnya yaitu kita harus memahami apa nih pembelajaran kita nih. Jadi misalnya nanti silahkan anak-anak Ibu nanti di rumah disebutkan ciri kalian wawancarai ayahnya, ibunya atau kakaknya yang ada di rumah, apa sih
ciri-cirinya dari misalnya Abi tanya tentang kepada Bunda, apa ciri-ciri Bunda dari matanya, hidungnya, terus bisa juga apa sih hobi Bunda. Nah, jadi nanti silahkan kalian mewawancarai anggota keluarganya ya. Ya. Selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran IPS, yaitu yang kedua. Nah, jadi pada pembelajaran kedua ini kita harus silahkan pada pembelajaran IPS ini kita bikin kelompok. Hasya. Abi itu geliti kaki. Nah, jadi yang pertama yaitu kita bahas, anak-anak ibu dengar dulu ya, tentang ibu bacakan materi tentang perdesaan. Nanti desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dan menjadi daerah yang otonom. Nah, jadi sedangkan siapa yang tahu kota itu apa? Kota adalah kota. Kota adalah suatu wilayah yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Nah, jadi silahkan anak-anak ibu siapa yang bisa baca? Saya. Nah, jadi dan Abi kan sudah bisa baca. Jadi nanti Ara baca tentang desa dan Abi tentang kota ya. Silahkan Ara. Desa adalah kesatuan wilayah. Nah, jadi terima kasih kepada Ara. Selanjutnya kepada Abi, silahkan baca tentang kota. Kota adalah suatu wilayah. Nah, pintar. Terima kasih kepada Ara dan Abi. Silahkan, ayo anak-anak. Hasya silahkan duduk. Tidak boleh jalan-jalan ya. Iya. Bukunya buku. Nah, silahkan anak-anak ibu nih lihat. Ini adalah gambar tentang ini. Kalau misalnya di kota itu apa sih pekerjaannya, seperti kantoran, kayak misalnya kerjanya tuh di perusahaan-perusahaan, di rumah sakit besar-besar gitu kan. Kalau di desa kita jadi petani. Bisa juga kita jadi sebagai tambang gitu kan. Nah, karena di desa itu biasanya tanahnya lebih bagus gitu, dan orang-orang desa biasanya bisa mengelolanya dengan baik ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran kita yang terakhir. Nah, silahkan anak-anak ibu lihat, ini adalah kita belajar tentang sangkuriang. Siapa tahu apa itu sangkuriang? Nggak tahu. Nah, nih ya, dengarkan ibu ngomong ya. Pada zaman dahulu ada kisah seorang putri raja dari Jawa Barat yang bernama Dayang Sumbi. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Sangkuriang. Nah, jadi suatu hari Sangkuriang itu dia suka berburu bersama anjing istananya. Nah, Sangkuriang itu juga tidak tahu bahwa anjing itu adalah dewan sekaligus ayahnya sendiri. Nah, waktu itu si Tuman kan tidak mau menuruti perintah Sangkuriang untuk mengambil hewan buruan. Maka itu si Tuman, anjingnya tadi itu diusir ke dalam hutan. Kemudian si Sangkuriangnya balik ke dalam istana pada cerita tersebut. Nah, jadi dari cerita di atas, unsur intrinsik. Siapa yang tahu unsur intrinsik itu apa saja? Yang pertama yaitu ada tema. Yang kedua ada tokoh. Yang ketiga alur. Yang keempat konflik. Yang kelima yaitu latar, dan yang keenam ada amanat. Tema itu gagasan dasar dari yang menopang sebuah karya. Sedangkan tokoh itu adalah pelakunya. Yang ketiga alur. Alur itu bisa jadi kayak urutan kejadian. Nah, kemudian konflik itu kayak kejadian, misalnya Ara berantem sama Abi gitu, itu adalah konfliknya misalnya ya. Nah, klimaksnya itu yang misalnya titik puncaknya. Nah, jadi latar itu adalah misalnya kayak latar tempat, latar waktu,
latar lingkungan. Nah, yang terakhir itu amanat. Amanat itu adalah kayak pesan-pesan kita dari pembelajaran kita tentang pagi ini. Nah, jadi anak ibu, yang kedua itu selain ada unsur intrinsik, belajar bahasa Indonesia itu juga ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu yang pertama itu ada latar belakang perjalanan hidup pengarang, latar belakang kondisi masyarakat, latar belakang menciptakan suatu karya, dan yang keempat yaitu nilai-nilai yang terselip, misalnya nilai moral, budaya, agama, dan edukasi ataupun pendidikan. Nah, baik anak-anak ibu, silahkan ini ada tugas ibu berikan, nanti silahkan anak-anak ibu kerjakan di rumah karena pembelajaran kita cukup sampai di sini. Nah, silakan anak-anak ibu lihat. Nih, silakan catat. Nanti silakan catat ya. Silakan Ara dicatat ini. Ada yang pertama yaitu latar belakang. Yang kedua, kondisi masyarakat. Yang ketiga, menciptakan suatu karya, dan yang keempat yaitu nilai-nilai apa sih yang terkandung dari pembelajaran kita tadi. Nah, jadi iya, yang tebal aja. Jadi nanti kalian baca dulu ceritanya, baru kalian bisa mengerjakan tugas-tugas di sini. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nggak ada. Sudah paham semua? Nah, jadi ibu akan mempertegas sedikit. Jadi pembelajaran kita yang pertama tadi ada pendidikan keluarga. Yang kedua ada Desa dan kota. IPS. Yang ketiga ada bahasa Indonesia. Nah, jadi yang pendidikan kewarganegaraan itu nanti kalian wawancarai anggota keluarganya, terus kalian tulis di buku ya. Iya. Yang kedua yaitu tentang IPS. IPS itu kayak apa sih yang ada di desa itu, misalnya pekerjaan yang ada di desa atau pekerjaan yang ada di kota. Nah, yang terakhir yaitu tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kita cari unsur ekstrinsik dan intrinsik dari cerita di atas ya. Sudah paham semua? Sudah. Nah, jadi pembelajaran kita mungkin hanya itu. Semoga ibu berdoa agar anak-anak ibu bisa paham tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sudah paham ya tugas yang ibu berikan tadi? Sudah. Jadi pertemuan berikutnya kita kumpulkan ya. Kita kumpul ya. Ya. Nah, jadi silahkan Ara pimpin doanya. Terima kasih kepada anak-anak ibu. Ibu ucapkan sangat-sangat terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di minggu depan. Nah, silahkan Ara pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang anak-anak ibu, susun bukunya. Terima kasih adik-adikku.